Aran sa bingung-bingung begituan. Nah ni kan wangkah narak Nabi dan Rasul bahasa muah pegawai malaikat Jibril. Berhenti beliau mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul tu nganggur nani. Tidak. Lalu mungkin ada yang bertanya, lamun wa tulis takdir nu laik li azali si Allah Ta'ala, apa ada gunanya kita berdoa? Bukankah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Nisfu Sya'ban sapiran wah tang berdoa melintang tembeliang vario si mami si amat tang si bapak jeung kenani di tengah berdoa misal bahasanya. Lamun mula tentu terjamin tama syurga, Nabi Muhammad angkat naik peri-peri terdoa no. Sekarang jadi dengan bingung. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau itu, wa ma'nal hurum, makna bulan haram itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dahu wal ayyami wal layali wa yu'lamu fiha al ajr wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sanak-sanak tiang para asatid yang dewek ta'zimi, dewek muliakan, khususan akhinal aziz wal ahibba Ustaz Jumaili, kanidani para pemuka masyarakat, ringkasnya seluruh jamaah, anak-anakku para santri yang saya cintai dan saya sayangi. Dawak tengiring sami-sami ngaturan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sampai jelo niki masih dijanin sidetian kesempatan kesehatan, dan yang paling utama yang jarang kita sadari barangkali masih tekicam nikmat taat si nenek. Karena yakin tiang kalau tidak ada nikmat yang bernama ketaatan itu, abot dengan lumbar ngaji, abot dengan belengkak ya lumbar gawe kebagusan. Dan sehingga Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa mata razaqakallahu ta'ata faqad asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Lamun pada tekican nikmat taat, maka sesungguhnya Allah menganugerahi kalian nikmat lahir dan batin. Mutekican nikmat materi dua kara belum tentu bisa menjadi nikmat batin. Lamun kufur nikmat borong dari nikmat batin. Maka alhamdulillah wa syukurillah, ngiring bersolawat kepada sida Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Allah Ta'ala perintah selawat niki jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi, malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi, umatnya pun yang beriman dianjurkan, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Lamun Allah Ta'ala bersolawat jamaah sekalian, itu artinya Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah SAW. Kalau malaikat bersolawat artinya mereka mendoakan kemuliaan untuk Nabi. Mun sidet tiang sakjari umat, hakikat solawatnya itu adalah ungkapan hormat, ungkapan salut, ungkapan syukur karena kita sudah dijadikan sebagai umat beliau. Jadi arak baik dengan sak ngerisik-risik meniki unik. Lamun mula tentu terjamin tama syurga, Nabi Muhammad angkat naik peri-peri terdoang no ni. Sekarang jadi dengan bingung gitu. Maka kita jawab, solawat umatnya kepada beliau itu adalah ungkapan salut, ungkapan hormat dan syukur kita karena telah dijadikan oleh Allah sebagai umat beliau. Gitu. Nah, ayat baru surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu jamaah sekalian itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Bulan sak mangkin niki ton pentun si nenek. Artinya secara isyarat anak-anakku semua para santri adit luwe-luwe wantat bersolawat. Setiap bulan harus banyak bersolawat. Bulan Sya'ban apalagi menurut kena. Karena ini adalah bulan yang istimewa juga. Lagu pengandika di sini Nabi SAW, Sya'ban itu sering dilupakan oleh umatnya. Itu satu sahabat bajang satu saat nunasang jok Rasulullah, Sayyidina Usamah bin Zaid nanya, nunasang ya Rasulullah, ndek kaji wah bolok sida megang sak meni ketipes marak bulan Sya'ban. Aku tak pernah melihatmu puasa yang begitu banyak selain pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, dzaka syahrun taghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan seni basen, bulan sakirang terlupa si manusia. Karena apa? Karena letaknya yang kejepit antara Rajab dan Ramadan. Mun bulan Rajab niki ibu-ibu, mulia bulan Rajab itu karena salah satu bulan haram. Luwe tanpa ada puasa itu bulan Rajab ya. Terlebih-lebih karena memang bulan Rajab itu malam tanggal 1-nya itu kalau kita berdoa di situ diterima oleh Allah. Bulan haram jarang, bulan yang dihormati. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau itu, wa ma'nal hurum, makna bulan haram itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Mud gawe maksiat di dalam bulan haram itu, maka Allah akan memberikan dosa siksa yang lebih keras, belian dosa. Pun sebaliknya kalau kita mengerjakan kebajikan, ketaatan, berlipat-lipat pula ganjaran yang diberi. Itu kalau pada bulan haram. Apire keluwe bulan haram lo ibu-ibu? 4 keluwe ini Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kance Muharram. Mulia dalam bulan haram.
Lalu bulan Ramadan adalah puncak kemuliaan dari seluruh bulan-bulan yang ada itu. Nah, sehingga Sya'ban ni girang terlupa sih dengan karena kejepit antara bulan mulia dengan bulan mulia Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Rajab itu jamaah Islam, bulan Sya'ban itu jamaah Islamian, wa huwa syarrun turfa'u fiha al-amalu ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana seluruh catatan amal hamba itu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tahun telaporang ruan pegawaian selama setahun niki yang lek bulan Sya'ban bares bahas kedik dah. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul bersabda, aku suka berpuasa pada saat catatan amalku naik ke hadapan Allah. Nah, sehingga kemudian kita dianjurkan juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Lagu arak cara nih ibu-ibu, arak cara. Kalau mau berpuasa bulan Sya'ban itu silakan berpuasa full 1 bulan, tanggal 1 sampai tutup misal. Marakno dah. Ndet bau, ndet kanggoang puasa. Kalau mulai dari pertengahan bulan yang pertama, bulan ni terbagi 2, tanggal 1 sampai 15 itu disebut dengan paruh pertama. Tanggal 16 jang ketutup niki teparan paruh kedua. Nah, kalau kita mulai puasa dari paruh kedua, tidak wasol, tidak bercampur, tidak bersambung dengan paruh pertama, itu hukumnya tidak boleh, haram. Misalnya puasa Sya'ban mulai tanggal 16 yang ketutup, tidak boleh. Tetapi kalau wasol bersambung dengan paruh pertama, paling tidak 15 boleh mulai, 15, 16 jang ketutup. Nah, ini baru boleh. Harus disambung dengan paruh pertama bulan. Baun ketampi atur tang ni. Arawah dah sanoh tajah si tuan guru ni dah. Oh, misal makin tanggal sekek sampai tanggal 5, 6 itu baru siwak 10 solas jeng ke-13 puasa tang 14 sendik, 15 sendik, 16 malik dia ganggu, dia sambung meninteparan gitu. Jadi ini ganggu. Kecuali jamaah Islamian dengan biasa puasa, orang-orang biasa puasa Senin Kemis ya. Silakan saja karena itu niatnya bukan puasa sunat Sya'ban, tidak apa-apa. Atau sak qada puasa ya. Yang qada puasanya silakan, boleh. Atau arak sangin, nazar. Tiba-tiba wansa tanggal 20 Sya'ban ton ingat dah. Ani kita wak besangi piran sendikman puasa lamuk tekican meni kan sangin misal puasa itu puasa nazar tidak jadi masalah. Jadi yang puasa sunat Sya'ban itu yang tidak boleh dimulai dari paruh kedua tanpa wasol dengan paruh yang pertama. Ini jamaah Islamian gitu. Nah, hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahasan ulama yang menggunakan yang ahli bahasa, Sya'ban itu berasal dari kata syi'ib bahasan atau syi'ab. Artin syi'ib niki jejurang sak naikan nun, tanjakan, itu namanya syi'ib. Jadi konon dinamai demikian menurut para ulama ahli bahasa itu karena ia memang Sya'ban itu adalah seumpama jalan menanjak yang sedang kita daki menuju puncak keberkahan, yaitu Ramadan. Bahasa ulama ya. Nah, di luar arti bahasa mau menanjak atau apa saja itu, yang jelas bulan niki bulan sak mulia ganti jamaah Islamian. Jadi yang matur baru di awal bahwa pada bulan ini Allah mencatat kembali, Allah menerima catatan amal kita selama 1 tahun dan berkenan Allah untuk menulisnya kembali. Piran tahun tertulis lek malam nisfu Sya'ban.
Piran tak sembahyang nisfu sih dah. Burayan Ustaz Jumaili mentiang jawi bian. Enggak apa-apa. Jadi penjelasannya begini. Lamun 1 Ramadan, 1 Syawal ya tetap tiang ikut ru'yah. Dalil kita kuat di situ. Lagu mun Sya'ban ja hisab kadun tiang. Sidet pelinggis namian yang mau ikut ru'yah dawek karena perhitungannya begini tahun ijtima' pirang jelo Senin tanggal 20 Februari Sya'ban itu tiang. Nah setelah memperhitungkan imkanur ru'yahnya, kira-kira bulan cukup rendah pada malam Selasa, tetapi sudah wujudul hilal, sudah terbit bulan itu, sudah terbit, cuman diperkirakan tidak kelihatan karena rendahnya. Nah sehingga kalender-kalender kita, termasuk juga kalender Nahdlatul Ulama, kalender kita nike menghitung tanggal 1 Sya'bannya malam Rebo, muntiang jak kadu hisab malam Selasa, jadi bian tang betena sida jak baras ke malam jadi lupa doang tenggi mau segera ya lantaran teh begarang ande pelinggih tanggal 15 tiang tanggal 15 noh masih nggih ndek senoh ya lantaran teh begarang dawak sak baras ke malam dawak yang pikir jamaah NU juga hampir keseluruhan nanti malam. Tiang dengan beberapa jamaah NU juga, NW juga barangkali ada yang tadi malam. Namu kembik nampun perlu berdoa sawi bian niki jamaah senamian atau sak bares ke malam. Bimbi sabut yakini jadi tanggal 15 nggih. Meniki manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Ada 5 malam dalam setahun senudan yang kalau kita memohon kepada Allah di dalamnya, kalau kita berdoa kepada Allah, ndek ketolak-tolak pasti terterima si nenek. Nanti ibu-ibu, anak-anakku para santri ada yang protes. Nisfu Sya'ban sapiran wah tang berdoa melentang tebeliang vario si mami si amat tang si bapak yang kenani di tengah berdoa misal bahasanya. Jadi meniki anak-anakku semua dengarkan baik-baik. Doa yang pasti diterima. Ingat itu satu. Diterima itu tidak berarti dikabulkan secara zahir yang kita inginkan, belum tentu. Lagu mau diterima doa desi nenek ya. Doa itu pasti menggugurkan dosa kita, pasti menaikkan derajat kita. Pasal mau dikabulkan sepeda motor itu ndot dulu sangilaun mau kadu kantor kadu nih belantur belanggar misal Allah yang lebih tahu. Sehingga kalau doa yang tertolak, ya sia-sia doa yang tertolak itu. Dia tidak menggugurkan dosa, kalau tidak dikabulkan tidak pula mengangkat derajat. Tapi pasti diterima itu. Walaupun dikabulkan, belum tentu saat itu. Mungkin doanya terlalu serem anak-anak ini. Pokoknya Allah meletang tebeli yang sepeda motor lema eru nih dah. Maksa jok nenek. Doanya diterima, dikabulkan belum tentu. Kalau diterima menggugurkan dosa, meninggikan derajat kita. Paham ya? Maka jangan bosan-bosan berdoa gitu. Baras ke malam berdoa malik gitu. Ini ke jamaah senamian. Malam apa saja itu awwalu lailatin min Rajabah. Pertama malam awal, malam tanggal 1 bulan Rajab. Kedua walailatun nisfi min Sya'banah, malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, itu sebabnya kok di masyarakat kita malam Jumat harap baik kegiatan, belum datang lalu ratiban, mau kemana, mau sholawatan dan seterusnya.
ngaji yasin, berzanjian, nggih, mudibaan, sholawatan, rotib terutama kalau jamaah NU nggih, sampun tu sampai yang sejarah baru sekedih. Lalu walailatayil idaini, 2 malam hari raya Idul Fitri kanca Idul Adha. Pada 5 malam ini ibu-ibu, bapak-bapak hafizakumullah, lamun berdoa tidak ditolak oleh Allah, tetapi diterima belum tentu berarti langsung dikabulkan. Ndot julu tunas gama emas ya Allah harap 5 kilo mas. Nah ini mungkin beng panjak kesenian bikas wah jarinmu iya suruh nak tertunu oleh neraka. Allah Maha sehingga ditunda dia sampai akhirat, lemak atau surga atau ditican mas jadi apa kemas lemak sudah. Itu hikmahnya ya. Nah ini kisah pertama ya, kenapa kita perlu berdoa pada 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang kedua, jamaah senamian, di malam nisfu Sya'ban itu maraatur tangsa baru Allah berkenan untuk menulis kembali catatan-catatan Nabi Sayyid Daid pada tahun berikutnya ini. Bukan hanya tentang nasib manusia, seluruh makhluk Allah itu dicatat apa Sayyid Daid lemahkan pada tahun yang akan datang ini. Jadi catatan-catatan itu jamaah sekalian, pertama berupa catatan rahmat dan catatan azab. Niat mau rahmat, niat mau azab. Termasuk lulun kayu, termasuk kemanukan, lantung kuman-kuman saja terjitak niki. Semua sudah dicatat nasibnya di situ oleh Allah. Catatan rahmat ini anak-anakku semua itu diserahkan kepada Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Beliau yang akan menjadi komandan untuk mengeksekusi catatan ini. Tahu kena eksekusi, melaksanakannya. Gitu. Jadi ndek nganggur malaikat Jibril ternyata bapak-bapak. Arak nak bingung-bingung begituan. Nah ni kan wangkah narak Nabi dan Rasul bahasa mu apa gawe malaikat Jibril. Berhenti beliau mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul dong nganggur nani. Tidak. Malaikat Jibril itu melaksanakan catatan tentang rahmat dan azab yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Niki. Bukan hanya di bumi, kalaupun ada makhluk di planet lain dicatat juga pada malam itu. Rahmat Sadaid azab. Lalu kemudian yang kedua, catatan tentang rezeki seluruh makhluk. Saya ya murah solah rezeki, saya sulit rezeki, nak sekatan pemetak menjaga, semua tertulis di situ. Lulun kayu niki kan tekican rezeki si nenek. Hatta dabah binatang-binatang melata itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tercatat pada malam itu. Tulislah pula. Nah catatan rezeki ini diserahkan kepada malaikat Mikail. Tugas untuk melaksanakan membagi-bagi rezeki itu. Terus ketelu kelampan jelo angin dicatat pada malam itu yang akan berlaku pada tahun itu. Seberembe keluwe hujan bea tau, seberembe kebelon panas bea tau, semua dicatat. Catatannya diserahkan kepada malaikat Israfil. Makhluk sambe doang saya mati dari tajal tahun senun itu diserahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat sepaling takut tiada. Sukun tersebut dari Israel nuja. Dan dia tak rawas-rawas malaikat Israel anak-anakku. Dia rawas kembali panas leteng lalu. Padahal syukur saja itu. Orang bersahabat kalau tidak berbicara tentang mati, itu berarti persahabatan yang jelek itu. Lagu kembali salamu rawas mati, rawas malaikat Israel niki teparat panas leteng. Padahal itu baik itu. Luwe tak ingat
mati jari. Jadi kalau banyak kita mengingat mati itu, nanti dikumpulkan bersama para syuhada oleh Allah di akhirat itu. Ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, apakah ada di akhirat nanti hal yakunu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i ghairuhum, arak ngendik lek jelo kiamat lema dengan saktama kelompok para syuhada lagu ndik nuah mati syahid ni ya. Mati jamak-jamak gitu ya. Rasulullah menjawab aran bahasa na'am, ada itu. Manhum, saya kenohno ya Rasulullah, orang-orang yang mengingat mati, man zakarul maut kulla yaumin wa lailatin 20 marrah, dengan saya ingat mati sejelo semalam 20 kali. Ane itu kumpulan wah kancet dengan sak mati syahid era, walaupun mereka tidak mati syahid. Nah, kemuliaan dengan sak ingat mati. Jadi seram malaikat Israel ini kalau kita bicarakan, padahal yat burung dai terjadi lagu mudah-mudahan sak datang solah-solah menun tunas jok nenek nenek simbit-simbit takut tentu nggih. Jadi sopok jelo ibu-ibu, bapak-bapak bizakumullah, malaikat Israel itu mendatangi rauh kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang tu langsung tertanda ranjak Nabi Rasul nggih. Terus berbahasa Nabi Ibrahim Israel bahasa. Sepung desak rauh ni tunas gama bahasa. Cerita tang perituk tang beremberuan derauhin dengan sak soleh bahasa. Onggih menu ya Rasulullah meran bahasa. Silak tu andang semendak bare bodak langsung cingak tiang. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajah sebentar, kemudian dibalikkan lagi. Ya Allah ya Rabbi, si ingat solah. Namun tidak bisa digambarkan bagaimana indahnya Israel menampakkan diri ketika datang hendak mencabut nyawa orang-orang yang soleh. Embunu sengeh dan ruan solah hingga sampai Nabi Ibrahim berkata begini, agama Israel bahasa andin-dindin periara surga cukup wah ni jadi balasan dengan sak soleh sekedar sak kita mararuan desak nani ni ya wasilah dindin periara surga bahasa berumbi kesolah hingga seruan nggih. Sehingga beliau mengatakan cukuplah dengan melihat engkau seperti ini saja. Wah semai wah jadi balasan dengan sak soleh kata beliau. Mungkin tang tunas berberuan derauh lamun dia cabut dengan sak durhaka mas. Nggih. Meran ya Rasulullah. Merak baru tu andang de semendak nani butang mesti dicingat tang Malik mas. Sepengkejepan Nabi Ibrahim kemudian memandang kepada beliau, langsung pingsan Nabi Ibrahim. Palem dah. Setelah beliau siuman, apa kata Nabi Ibrahim? Igama Israel ketinjot kau baseda. Andi nenggak beruan balasan dengan sak durhaka wah semai wah dindik beri pihak neraka si nenek. Sekedar gita marak ruan desak baru nu baik wah cukup jadi siksa. Mau berembe kesibit, berembe kebai sambut. Israel datang ketika mencabut nyawa orang-orang yang durhaka itu. Nah, jadi ternyata nikmat dan azab itu jamaah senamian elet sekarat niki elet terima nggih mukaling sak lemak ya. Ruan sak rauh malaikat Israel saja itu sudah demikian indah kepada orang yang soleh, demikian menyeramkan kepada orang-orang yang durhaka. Mudah-mudahan niki jadi pelajaran kita semua. Jadi nggih, malam nika malam nisfu Sya'ban itu ditulis kembali tentang ajal seluruh makhluk. Lantung-lantung berangkak saya mati tahun senum bih tertulis nggih. Harus ditulis semua itu. Nah, sepung sak nyingke tertulis jamaah sekalian. Maka kesempatan kita pada malam itu untuk mohon kepada Allah. Siapa tahu umur kita yang tadinya sudah ditulis pendek kemudian dipanjangkan lantaran kita berdoa.
belo-belo sak bermanfaat lagu ndek sak belo-belo mu jadi ngorayang nggih jadi apa sak benda ta. Siapa tahu rezeki kita yang mulanya hendak ditulis sedikit pada malam itu lantaran doa kita berjamaah di pondok pesantren ni mun tak terpelui si Allah Ta'ala luih rezeki. Siapa tahu umur kita yang mulanya ditulis at mate tahun seno misal lalu lantaran doa kita pada malam hari itu Allah berkenan panjangkan dan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kena berdoa. Maka 3 saja yang kita mohon umur yang panjang dengan manfaat, mohon rezeki yang luas, sak luwe mu berkat halalan thayyiban mubarakan katsira ni terombok Ustaz Jumaili mun halal sekedik yang kanggo dah ada yang sak katsira luwe-luwe dah. Lalu kita mohon kepada Allah ada sak tekican mati husnul khatimah. Maka yang dibiasakan kita yang diwariskan oleh para ulama kita bares sida gawe inggas sak sembahyang nisfu Sya'ban itu hakikatnya sembahyang hajat gi sholli sunnatan nisfi Sya'bana rakaataini lillahi taala jari ayat kafirun dait qul huwallah modok gi mau inggas non itu baca yasin sak pertama niatan dari umur belu berkat bermanfaat sak kedua malik baca yasin niatan ngadet sak tekican rezeki sak luwe sak berkat sak halal sak ketelu yasin malik niatan ngadet sak tekican husnul khatimah menuntan sida berniat bareng nggih ya, jadi tentang ibadah dalam malam nisfu Sya'ban itu jemaah sekalian. Ini kalau di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, no berat sida silap mendekanggo mende tahu gawe ta. 100 rakaat solat sunatnya dengan 50 kali salam. Mun dek selesai se baris sambung balik suhani se goyo menok nggih. Tiang jan wasamurat tang ni aneh ye wasa dua tiang nggih ye wasila tiang betang kuawa masih kang. 150 kali salam itu. Jadi yang sak modok-modok iki 3 kali yasin kita berdoa di situ. Lalu mungkin ada yang bertanya, lamun wa tulis takdir nu laik li azali si Allah Ta'ala, apa ada gunanya kita berdoa? Bukankah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Ahlus sunnah wal jamaah sida tiang tidak boleh berpikir beretikat seperti itu. Mu'tazilah jarin ta. Aro ya kembelo perlu berusaha aneh ni dengan Mu'tazilah. Atau juga semua Allah yang gerakkan kau semua Allah yang sudah tentukan momot ya. Tiang pelinggih sida tiang yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Imam Asy'ari, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi wajib beriktikad bahwa takdir Allah, qada dan qadar Allah niki ada 2 macam. Arak sak mubram, arak sak muallaq.